Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama, alhamdulillah dari setengah 3 hujan terus turun. Meskipun turunnya hujan, kita tetap hadir, pengajian tetap terlaksana. Karena coba kalau Bapak lihat pabrik-pabrik, apa ada ceritanya berhubung hujan hari ini tidak kerja. Pabrik di Pinong, Jalan Pinong mungkin tidak diumumkan oleh pabrik berhubung hujan, karyawan tolong tetap di rumah, tidak usah kerja. Akhirnya saya pikir kalau urusan dunia saja tetap jalan meskipun hujan, maka untuk urusan akhirat insya Allah kita tidak terpengaruh. Baik, kemudian yang kedua, sebenarnya saya akan menyinggung berkaitan dengan kegiatan piknik kita kemarin. Karena hujan sekitar sedikit, mungkin akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan hari ini kita membahas tentang dosa zalim. Yang perlu kita ketahui berkenaan dengan zalim. Satu, definisi zalim. Saya yakin bapak-bapak sudah banyak yang tahu definisi zalim. Sering diucapkan oleh para ustaz. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu definisi zalim. Contoh, ini buku tulis diletakkan di meja dan akan ditumpuk dengan Quran. Kalau posisi Quran di bawah, buku tulis di atas, nah ini zalim. Kalau Bapak belajar ada sopan santun kepada Quran, cara meletakkan seperti ini itu termasuk perbuatan zalim. Yang benar apa? Ngapunten, buku di bawah, Quran di atas. Meskipun buku itu kitab Sahih Bukhari, tetap ini kitab hadis di bawah, yang di atas adalah Quran. Contoh lagi, ketika ibu-ibu gandeng anaknya berjalan di pinggir jalan, misalnya ini jalan, siapa yang di kanan, siapa yang di kiri harus paham. Nah, sering ibu-ibu berjalan, anaknya di kanan, wah itu bahaya. Dan ini sering saya lihat, termasuk ketika naik bus. Kalau untuk naik, anak dulu baru ibu, jangan dibalik, ibu dulu. Termasuk ketika turun, hati-hati, jangan anak dulu yang turun, ibunya turun, baru anaknya yang kecil turun mengikuti ibunya. Itu termasuk zalim. Termasuk zalim seperti ada kasus, ada bapak-bapak aktivis majelis taklim terobsesi ingin anaknya menjadi ulama. Akhirnya anaknya didoktrin, kamu harus masuk pesantren. Sementara si anak tidak ingin masuk pesantren. Ternyata anak ini senang dengan pelajaran kimia, obsesinya ingin menjadi pakar kimia. Engkel-engkelan antara bapak dan anak.
bapak bersikukuh kamu harus jadi ulama. Anaknya, saya tidak punya bakat. Ketika kamu anaknya tidak mau mengikuti keinginan bapaknya, supaya anaknya tidak masuk SMA, akhirnya ijazah milik anaknya diambil bapaknya kemudian dibakar. Begitu melihat ijazah hasil jerih payah dia belajar di SMP dibakar, akhirnya anaknya stres. Sampai sekarang ininya masih hang. Nah, bapak-bapak, ini saya sampaikan bahwa betul bapak ingin menyekolahkan anak ke pesantren, tapi lihat, jangan dipaksa kalau anaknya memang tidak mau, karena anak ketika dipaksa masuk pesantren, akhirnya apa? Terjadilah kenakalan. Salah satu kenakalan anak pesantren karena faktor orang tuanya memaksa dia untuk masuk pesantren. Akhirnya di pesantren bikin masalah. Nah, jadi anaknya tidak ingin jadi ustaz, nah bapaknya inginnya jadi ustaz. Nah, sementara Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi", berkiprahlah kalian sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi bapak-bapak, kalau ingin berkiprah, pastikan bakat saya apa, itu kiprah bapak. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat untuk memiliki spesialisasi tertentu. Contoh, Mu'adz bin Jabal dididik oleh Rasulullah, akhirnya memiliki spesialisasi. Apa spesialisasinya? Adalah halal dan haram. Zaid bin Sabit selain tulis menulis, spesialisasinya adalah hukum waris. Abdullah bin Mas'ud paling tahu kapan ayat ini turun, tanggal berapa, hari apa, di mana, dalam kondisi apa ayat ini turun. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian untuk tafsir, Abdullah bin Abbas sampai dijuluki dengan Ra'isul Mufassirin, ahlinya, penghulunya ahli tafsir. Kemudian Abu Hurairah bakatnya menghafal, akhirnya diarahkan untuk menghafal hadis. Karena Abu Hurairah setiap Rasulullah bersabda langsung hafal sampai titik dan komanya hafal. Itu Abu Hurairah. Jadi otaknya itu seperti kaset, ketika direkam yang keluar sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Saat bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid itu tidak punya bakat menjadi ulama. Bakatnya apa? Strategi perang. Akhirnya coba kita lihat Khalid bin Walid ternyata bisa memenangkan pertempuran pada perang Mu'tah, padahal jumlah pasukan umat Islam 4.000 yang dihadapi 120.000. Saat bin Abi Waqqas, panglima perang, menaklukkan negeri terbesar di dunia saat itu, yaitu Persia. Kerajaan Persia itu kerajaan terbesar di dunia, hancur lewat perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, jadi dalil itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua, zalim adalah sifat salabiyah Allah. Kalau istilah bapak-bapak dulu di sekolah, sifat mustahil bagi Allah. Jadi Allah tidak mungkin memiliki sifat zalim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Dalam hadis qudsi, ya ibna Adam
inni haramtu adzulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai anak Adam, haram bagiku mendolimi kalian. Oleh karena itu, jangan kalian saling dolim satu dengan yang lain. Jadi dolim sifat mustahil, tidak mungkin Allah miliki. Yang ketiga, ketika dolim dibahas, maka dolim itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ketika pelakunya adalah manusia, maka dolim itu bisa menjadi satu dolim kepada Allah. Pertanyaannya, kapan kita dinyatakan telah melakukan kedoliman kepada Allah? Kalau Bapak buka Quran, kata-kata dolim, kalau kaitannya ditujukan kepada Allah, lebih berkonotasi dengan perbuatan syirik. Contoh, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu betul-betul perbuatan dolim. Jadi syirik adalah perbuatan dolim yang besar. Contoh lagi, ya qaumi innakum dzalamtum, wahai kaumku, kalian melakukan perbuatan dolim. Bittikhadikumul ijla, karena kalian menyembah sapi. Nah, menyembah sapi disebut dolim. Ketika Allah turunkan ayat larangan kepada Rasulullah untuk berbuat syirik, maka ayat ini ditutup dengan fa'in fa'alta fa'innaka minadz dzalimin. Kalau kau lakukan perbuatan syirik itu, wahai Muhammad, maka sungguh engkau termasuk di barisan orang-orang zalim. Jadi kalau zalim kaitannya ditujukan kepada Allah, lebih berkonotasi dengan perbuatan syirik. Pertanyaannya, ketika zalim meletakkan sesuatu pada tempat tidak pada tempatnya, kenapa syirik identik dengan zalim? Jawabannya, karena syirik menempatkan ibadah bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Ini titik kenapa syirik sering identik dengan perbuatan zalim. Demikian juga sebaliknya. Baik, masalah keempat, ketika zalim terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, maka zalim jenis ini terbagi menjadi tiga. Disabdakan Rasulullah SAW di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, selesai melempar jumrah, di atas unta beliau duduk, tali kekang unta dipegang oleh Amr bin Kharijah. Beliau bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum fi yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Ingat, satu, darah-darah kalian. Dua, harta kalian. Tiga, kehormatan kalian adalah mulia, semulia hari ini, semulia bulan ini, semulia negeri ini, yaitu kota Mekah. Berarti dolim kalau dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain, satu, darah. Dua, harta. Tiga, kehormatan. Berkenaan dengan darah, dolim kaitannya dengan darah. Inilah yang dikhawatirkan oleh malaikat ketika Allah menyampaikan sebentar lagi ada manusia yang diciptakan berstatus sebagai khalifah di muka bumi.
Malaikat berkata, "Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah Engkau ciptakan manusia ya Allah di muka bumi yang nanti akhirnya akan menumpahkan darah? Jadi ini kekhawatiran malaikat, dan kekhawatiran itu akhirnya betul-betul terjadi ketika fatwa adalah nafsu qatla akhihi fa asbaha minal khasirin. Qabil pun membunuh adiknya, dan Qabil termasuk orang yang merugi. Jadi kekhawatiran malaikat berkenaan dengan tumpahnya darah terbukti. Saking bahayanya masalah ini, sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, la tarji'u ba'di kufar yadribu ba'dukum liqaba ba'din. Kalau aku nanti meninggal dunia, jangan kalian kembali kepada kekufuran dengan cara satu dengan yang lain di antara kalian saling bunuh. Saling bunuh sesama muslim itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya betul-betul terjadi ketika perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, meskipun perang ini tidak dikehendaki oleh kedua kubu. Saking beratnya masalah ini, inna awwala ma yubda bainan nasi kana fi dima. Yang disidang pertama kali hubungan sesama manusia pada hari kiamat adalah urusan darah. Nah, kemudian saking hebatnya masalah ini, Rasulullah bersabda, "Ma min nafsin maqtulatin illa kana ibni Adam fitrun minha li annahu awwala man sanna al-qatla." Kalau ada satu pembunuhan terjadi, maka Qabil langsung dapat pulsa dosanya, karena dialah yang pertama kali mempopulerkan pembunuhan kepada sesama manusia. Baik, dulu saya di Bekasi menerangkan tentang dosa membunuh. Panjang lebar saya terangkan. Begitu pengajian selesai, ada bapak-bapak minta bicara empat mata. Akhirnya saya layani, mojok. Belum ngomong sudah nangis. Kenapa bapak menangis? Karena dulu saya banyak menghilangkan nyawa. Kapan itu terjadi? Dulu ketika bertugas. Ketika bertugas di Aceh kan ada GAM. Banyak orang yang saya bunuh, ternyata mereka tidak berhak saya bunuh. Padahal sudah nangis-nangis, sudah mengucapkan Allahu Akbar, ternyata saya bunuh juga. Akhirnya saya sampaikan, ya itu sudah terjadi. Berarti tugas Bapak saat ini adalah perbanyak amal soleh untuk menjadi tabungan Bapak, sehingga kalau Bapak nanti dipertemukan dengan orang yang pernah Bapak bunuh, kan si terbunuh akan mengambil pahala yang tidak miliki. Kalau stok pahala Bapak banyak, Bapak masih punya sisa nanti. Jadi perbanyak amal soleh, karena tidak mungkin dosa pembunuhan meskipun si pembunuh sudah dieksekusi mati itu tidak menyelesaikan dosanya, karena dosa pembunuh itu tidak kepada Allah sebagai yang punya hak menghidupkan dan mematikan. Yang kedua, ahli waris, keluarga korban, istri jadi janda, anak jadi yatim. Untuk satu dan dua ini bisa diselesaikan di dunia. Eksekusi mati itu menyelesaikan dosa si pembunuh dengan keluarga korban, tapi tidak menyelesaikan dosa kepada si korban, karena dosa dengan si korban hanya bisa diselesaikan nanti pada hari kiamat. Baik, kemudian zalim terhadap harta, misalnya tipu menipu, termasuk ada ancaman yang berani merampas tanah. Kan biasanya pembebasan tanah-tanah untuk tol itu kan sering terjadi.
pemaksaan dengan harga di bawah standar. Di sini aja terlihat sering teriakan histeri si pemilik tanah. Maka Rasulullah bersabda, man dzalama ida shibri minal ardi tuwiqallahu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Sejengkal tanah dirampas, hukumannya tanah itu plus 7 lapisan ke bawah akan dikalungkan di leher orang itu. Nah, kalau yang dirampas 500 meter persegi ditambah 7 lapis ke bawah akan menjadi beban di leher, padahal itu sangat berat. Kemudian yang ketiga, zalim kepada kehormatan, termasuk menjelek-jelekan nama baik seseorang, menfitnah dan lain sebagainya. Rasan-rasan kalau ibu di sana, yang bukan di sini, yang di sana itu asik dengan berita katanya, tidak ada keinginan untuk mencari yang sebenarnya. Silakan bikin tulisan apa kalimat di status WA bagus. Jadi sudah senang asik dengan katanya. Kalau bahasa Jermannya jari ini, senang sekali dengan jari. Oh, Jawa bukan Jerman. Ya. Kan banyak orang Jawa yang merantau di Jerman. Dengan katanya itu asik. Padahal Allah berfirman, "Fatabayyanu", cari kebenaran berita. Jangan baru katanya sudah diomongkan ke sana ke mari. Boleh diomongkan, tapi yang sudah sebenarnya. Bahkan sebenarnya pun kalau menggunakan hadis yang lain, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Gemar menutupi aib, Allah akan tutupi aib-aibnya pada hari kiamat. Dan salah satu orang yang mendapatkan kezaliman jenis ini, satu Yusuf dituduh akan memperkosa Zulaikha. Siapa yang menuduh Zulaikha? Sendiri. Padahal waqad dan komisom, setelah sebelumnya qalat haikal, rayuan maut dari Zulaikha, tidak mau Yusuf akhirnya lari. Qad dan komisom min duburin, baju Yusuf dari belakang ditarik sampai sobek. Di depan pintu ada suami. Ma'aro dari ahli kasuan illa an yusana aw adamun alim. Suamiku, laki-laki seperti ini yang akan menodai kehormatan istrimu, kira-kira pantasnya disiksa atau dijebloskan ke penjara. Ini kan berarti mencemarkan nama baik Nabi Yusuf, itu dolim terhadap kehormatan. Maka ketika Yusuf betul-betul dijebloskan ke penjara, ketika tahun ke-9 akhirnya, tahun ke-9 di penjara, raja punya mimpi aneh, akhirnya ditakwilkan oleh Yusuf. Ada instruksi dari raja, bebaskan itu Yusuf. Apakah Yusuf mau dibebaskan? Oh, nggak bisa. Yusuf ternyata bagi dia memulihkan nama baik itu lebih penting daripada dikeluarkan dari penjara. Maqad bukunna idrawatuna Yusufa an nafsi qulna hasalillahi ma alimna alaihi min su wa qalat imra'atul azizi al-ana hasasal haq ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamina sholihin. Raja sampaikan kepada raja, bebas dari penjara bagi saya tidak penting. Saya hanya mau keluar dari penjara ini dengan syarat, panggil ibu Zulaikha, panggil wanita-wanita Mesir yang pernah diundang acara makan-makan sampai ngiris-ngiris tangan. Suruh mereka membuat kesaksian. Harus jelas, saya yang salah atau mereka yang salah. Akhirnya betul, Zulaikha dipanggil, wanita-wanita yang
diundang, Zulaikha dipanggil. Ternyata mereka akhirnya sepakat Yusuf itu benar, kami yang salah. Al-ana has-hasal haq. Nah, ini perkataan Zulaikha. Sekarang yang benar ketahuan siapa yang benar, yang salah ketahuan siapa yang salah. Aku yang salah, Yusuf yang benar. Bagi Yusuf mau keluar dari penjara. Bagi Yusuf kehormatan itu lebih tinggi nilainya daripada sekedar bebas dari penjara. Baik, jadi dolim kalau pada sesama manusia mungkin dolim terhadap jarak, harta atau kehormatan. Tapi ternyata dolim juga terjadi antara manusia dengan binatang. Beberapa kali Rasulullah menegur para sahabat yang melakukan dolim kepada binatang. Di antaranya ada yang mengikat burung untuk sasaran latihan memanah. Wah, itu dimurkai oleh Rasulullah. La taj'al alladhi fihi rughdan. Jangan jadikan burung yang memiliki ruh sebagai sasaran untuk latihan memanah. Itu dolim pada binatang. Sampai-sampai Abdullah bin Hudzafah begitu mendengar ini, kemudian keponakannya ternyata hobi berburu burung, tidak pakai panah tapi pakai pelintang. Bapak-bapak kan pakai pelintang masa kecil. Akhirnya keponakannya diingatkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil qadar. Nabi melarang berburu dengan ketepel. Keponakannya diingatkan, malah balik lagi. Kalau bahasa masyarakat apa? Soyo, soyo dodro, ya. Berkali-kali begitu, akhirnya Abdullah bin Hudzafah bersumpah, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah selama-lamanya aku tidak akan bertemu sapa dengan dirimu. Jadi saking beratnya dolim kepada binatang sampai-sampai Abdullah bin Hudzafah mengeluarkan sumpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya aku tidak bertemu sapa dengan dirimu. Di Riyadhus Shalihin Rasulullah pernah mendapatkan curhat dari unta. Maka Rasulullah bertanya, man rabbuka, dan zaman siapa yang memiliki unta ini? Saya ya Rasulullah. Tadi dia Syakauni itu curhat kepada annaka tut'ibuhu wa tujibuhu. Kamu keras tenaganya, tapi engkau tidak memberikan kesempatan untuk dia makan. Itu dolim kepada binatang. Nah, kemudian termasuk dolim kepada diri sendiri, itu juga tidak boleh. Abu Dzar pernah melakukan. Jadi Abu Dzar ini punya kebiasaan, satu, setiap hari saum. Jadi saumnya bukan selang-seling, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, tiap hari saum. Kedua, tidak pernah punya acara tidur dari Isya sampai adzan subuh. Yang ada baca Quran, zikir, tahajud sampai berkumandang adzan subuh. Maka Salman pernah berkunjung ke rumah Abu Dzar, melihat istrinya pakaiannya tidak rapi, kelihatan sekali kalau si wanita ini tidak pernah dandan. Maka Salman menegur, kenapa kamu tidak dandan? Penampilanmu seperti itu. Istri Abu Dzar menjawab, buat apa aku berdandan? Dia saja tidak butuh. Loh, kok bisa begitu? Kalau pengen tahu, silakan kau nginep semalam saja di sini.
Betul, tiba-tiba Salman datang, Abu Darda datang, Salman minta izin nginep. Betul, nginep. Diperhatikan dari Ishak ternyata tidak tidur dengan istrinya, tapi duduk di tempat di mana dia biasa sholat tahajud. Dia baca Quran wirid terus sampai tahajud. Besoknya ternyata saum. Nah, ditanya, apakah engkau saum? Iya. Saum apa? Ternyata saumnya saum dahar. Dahar itu setiap hari menunaikan saum. Akhirnya Salman mengingatkan, inna li ainaika alaika haqqan, matamu ada hak untuk tidur. Wa li zaujika alaiki haqqan, istrimu juga ada hak tidur bareng dengan istri, itu bagian dari hak istri. Ternyata Abu Dhar tidak percaya, tidak menggubris. Terpaksalah Salman melapor ke Rasulullah. Abu Dhar dipanggil, Rasulullah hanya mengeluarkan satu kalimat, Shadaqa Salman, Salman benar. Semenjak itu akhirnya Abu Dhar sudah merubah pola tidur dan pola saum. Saumnya sudah tidak tiap hari. Berarti orang seperti ini sudah dolim kepada badannya dan dolim kepada istrinya. Baik, kemudian berkenaan dengan dolim. Dolim dosanya bisa berlipat karena faktor satu tempat. Sama-sama melakukan perbuatan dolim. Nyopet di terminal Tirtonadi dengan nyopet di depan Ka'bah, ya jelas nyopet di depan Ka'bah dosanya 100.000 kali lebih banyak dosanya. Pertanyaannya, apakah di depan Ka'bah ada copet? Oh banyak. Maka hati-hati bapak-bapak yang tawaf jangan bawa dompet, jangan bawa duit, dan ibu-ibu jangan pakai perhiasan. Udah terlalu banyak korban. 2. Dosa berlipat dari perbuatan dolim karena faktor waktu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sudah Allah tetapkan setelah selesai penciptaan langit dan bumi, bahwa di bumi ada ketetapan 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan melakukan kezaliman. Maksudnya, dolim di satu di antara 4 bulan ini lebih besar dosanya daripada dolim dilakukan di luar 4 bulan ini. 3. Faktor orang, faktor kedudukan seseorang. Ya nisa'an nabi mayyati minkunna bi fahishatin yudha'af lahal adabu dhifain. Wahai istri Nabi, kalau kalian melakukan perbuatan dosa, dosanya dilipat gandakan 2 kali lebih banyak dibanding kalau dilakukan wanita-wanita lain. Contoh mudahnya, ada preman kampung. Bahasa masyarakatnya apa? Preman kampung. Apa? Bukan preman kalau bahasa Jawanya. Ya preman aja ya. Preman kampung dem-deman. Ustadz atau Pak Kiai atau Imam Masjid juga dem-deman. Coba mana yang lebih besar dosanya? Ya Pak Kiai. Ini contoh. Jangan sipain dulu. Ini contoh. Jadi dolim itu dosanya berlipat karena faktor
kedudukan seseorang tadi. Dalilnya apa? Wahai istri Nabi, kalian melakukan dosa 2 kali lipat dosanya dibanding dilakukan wanita-wanita lain. Kemudian zalim dosanya berlipat karena faktor jumlah pengikut. Contoh, siapa yang melakukan pembunuhan pertama kali? Qabil. Maka illa kana kiblun minha, dia akan mendapatkan dosa setiap kasus pembunuhan terjadi. Siapa yang mempopulerkan menikah sejenis kaum Nabi Lut, maka ada LGBT tahun hari ini kaum Nabi Lut mendapatkan pulsa-pulsanya. Kemudian nyembah kuburan, nyembah patung. Siapa yang melakukan pertama kali? Umatnya Nabi Nuh. Dan idza mata fihim rajulun shalih wa bil aqli shalih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Kalau ada orang saleh meninggal dunia, kuburannya dibangun, di depannya ada patung. Hatta idza nusiya ilmu ubidat, berlalunya waktu, akhirnya patung dan kuburan disembah. Kalau hari ini ada orang sekuler Mu'tazilah menganggap logika lebih tinggi daripada dalil, berarti Wasil bin Atha, muridnya Imam Malik, dapat pulsa-pulsanya. Dialah satu-satunya murid yang diusir oleh Imam Malik, sudah tidak boleh datang lagi ke pengajiannya di Masjid Nabawi. Imam Malik mengusir Wasil bin Atha karena dia punya pemahaman Mu'tazilah. Oh, sudah masuk ya Pak ya? Baik. Kemudian terakhir, apa bahaya zalim? 1. Wattaqidah watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Orang yang terzalimi, kalau dia minta kepada Allah agar membalas sakit hatinya, tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah. Bahkan Imam Suyuti di kitab Tuhfatul Dzakirin, meskipun yang dizalimi adalah orang kafir, yang zalim adalah muslim. Misalnya ada orang Nasrani disakiti oleh si muslim, si Nasrani, ya Tuhan Bapak, misalnya, akan dikabulkan. Saking bahayanya perbuatan zalim. Yang kedua, karena orang zalim nanti akan berstatus sebagai muflis, orang yang bangkrut, pahalanya banyak, tapi begitu pada hari kiamat kegiatannya bagi-bagi pahala. Kenapa? Syata mahada, dia pernah merasani ini, dorobahada, pernah memukul ini, kemudian ada pernah ambil harta milik orang lain. Akhirnya pada hari kiamat pahala yang dia kumpulkan bukan untuk dirinya, tapi dibagi-bagi kepada orang yang pernah dia zalimi. Baik, terakhir sebelum saya tutup, berkenaan dengan zalim, maka jangankan manusia, hewan kalau zalim kepada hewan yang lain itu nanti akan dihukum sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu antunal hukum ila ahli yaumal qiyamah hatta yuqada lisan al-jalha min asad al-qarna." Kambing yang pernah nyeruduk, kambing kecil yang belum punya tanduk, nanti pada hari kiamat kambing junior diberi kesempatan untuk membalas tandukan kepada kambing yang senior. Junior akan menyakiti si senior karena dulu kambing senior pernah zalim kepada kambing junior. Jadi yang dibalas itu tidak hanya zalim yang dilakukan manusia, zalim dilakukan binatang juga akan mendapatkan
balasan. Insya Allah cukup. Ada pertanyaan satu mungkin sebelum ada? Alhamdulillah tidak ada. Berarti satu. Kalau ada orang yang itu secara tidak melaksanakan termasuk dolim besar. Hukum Allah ditolak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Tidak berhukum dengan hukum Allah, statusnya tidak kafir, zalim, fasik. Berarti berat. Apalagi kalau itu dilakukan oleh penguasa. Apalagi dia mengarahkan rakyatnya untuk menolak hukum Allah, itu jauh lebih berat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun sedikit tetap jalan, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.